Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 TP8. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas besar mata kuliah LHS, yaitu analisis fishbone atas permasalahan lingkungan di Sumatera Utara. Kali ini kami akan mengangkat topik kebakaran hutan di lahan Samosir. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Augizi dan Salim dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 122130076. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmawati dari Program Studi Teknik Biomedis dengan NIM 122430061. Perkenalkan, nama saya Fitra Ferdiawan dengan NIM 122130077 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Gina Nabila dari Program Studi Teknik Biomedis NIM 122430055. Perkenalkan, saya Karsya Syahada dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 122430065. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Adia Sulfi dari Program Studi Teknik Biomedis dengan NIM 122430057. Berikut salah satu berita tentang kebakaran lahan di kawasan Samosir. Menurut Departemen Kehutanan Republik Indonesia, kebakaran hutan didefinisikan sebagai kebakaran pada kawasan hutan yang dapat merusak keanekaragaman hayati, merusak tatanan hidrologis, dan dapat mengancam keselamatan manusia serta harta benda. Indonesia adalah sebuah negara beriklim tropis dengan wilayah hutan yang sangat luas. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan Indonesia pada tahun 2022 mempunyai luas sekitar 99,659 juta hektar atau 79,2% dari luas daratan Indonesia. Hutan di Indonesia merupakan salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia. Hutan dapat menyerap karbon dioksida yang berbahaya bagi manusia dan dapat menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia. Hutan merupakan kawasan yang harus selalu dijaga dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Salah satu cara menjaga dan melestarikan hutan dengan dilakukannya konservasi wilayah hutan. Salah satu cara untuk melakukan konservasi wilayah hutan dengan dibuatnya kawasan lindung yang dilindungi oleh pemerintah. Kawasan lindung bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan dan kehidupan yang berada di dalamnya. Namun, kerusakan pada wilayah kawasan lindung masih dapat terjadi seperti yang berada di lahan Samosir Padam. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum wilayah Pulau Samosir. Pulau Samosir terletak pada Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera. Secara geografisnya, Pulau Samosir terletak antara 20 derajat 24 sampai 20 derajat 25 lintang utara dan antara 980 derajat 21 sampai 990 derajat 55 bujur timur dengan luas 630 km persegi. Secara administratif, kawasan Pulau Samosir diapit oleh 7 kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba, Samosir. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapauli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Sebagai daerah pertanian dan sebagian penduduknya hidup dan menggantungkan dengan pertanian, curah hujan merupakan salah satu faktor eksternal yang menentukan keberhasilan pertanian penduduk. Rata-rata curah hujan yang terjadi di Kabupaten Samosir pada tahun 2003 berdasarkan hasil pengamatan dari 7 stasiun pengamatan adalah sebesar 177 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 11 hari. Penggunaan lahan Kabupaten Samosir memiliki 10 buah sungai yang keseluruhannya bermuara ke Danau Toba. Sebagian dari sungai tersebut telah dimanfaatkan untuk mengairi lahan sawah seluas 3.987 hektar, lahan sawah yang beririgasi setengah teknis 62,13% dari luas yang ada. Panjang saluran irigasi di Kabupaten Samosir mencapai 74,77 km. Selanjutnya adalah pengelompokan faktor-faktor penyebab. Faktor pertama adalah men. Penyebab dari faktor men adalah asap rokok dan pembukaan lahan baru dengan cara dibakar. Penyebab kedua dari faktor men adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak perbuatannya. Faktor keduanya adalah metode. Penyebab pertama dari faktor metode adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam pembukaan lahan. Dan faktor ketiganya adalah machine.
Penyebab dari faktor mesin adalah penggunaan mesin-mesin api untuk pembukaan lahan. Selanjutnya ada market M4. Penyebab 1 M4.1 pemerintah, M4.2 masyarakat. Penyebab 2 M4.1.1 tidak adanya larangan untuk membuka lahan. M4.2.1 masih banyaknya masyarakat yang sewenang-wenang dalam pembukaan lahan. Selanjutnya money M5. Penyebab 1 M5.1 keterbatasan ekonomi masyarakat sehingga membuat mereka melakukan pembukaan lahan dengan cara membakarnya. Penyebab 2 M5.1.1 kurangnya bantuan dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Selanjutnya time T1. Penyebab 1 T1.1 lamanya durasi kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan. Penyebab 2 T1.1.1 tidak adanya solusi untuk memadamkan kebakaran hutan jangka panjang. Selanjutnya, teknologi T2. Penyebab 1 T2.1 belum adanya teknologi terbaru untuk penanggulangan kebakaran hutan. Selanjutnya, information I1. Penyebab 1 I1.1 kurang terpublikasinya informasi mengenai upaya-upaya menghindari kebakaran hutan. Penyebab 2 I1.1.1 kurangnya kepedulian masyarakat akan fenomena yang terjadi di lingkungan. Berikut adalah Fishbone diagram kebakaran hutan di lahan Samosir. Hasil identifikasi faktor potensial. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan dampak perbuatan yang mereka lakukan. Tulang M.1.1.1, M.1.2.1. 2. Kurangnya perhatian dan bantuan pemerintah kepada rakyatnya. Tulang M.2.1, M.5.1.1. 3. Tidak adanya larangan dan masih banyaknya masyarakat yang sewenang-wenangnya dalam membuka lahan. Tulang M.4.1.1, M.4.2.1. 4. Kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungan. Tulang L.1.1.1. 5. Lamanya durasi kebakaran hutan dan tidak adanya solusi pemadam kebakaran dalam jangka cepat. Tulang T.1.1, T.1.1.1. 6. Belum adanya teknologi terbaru untuk penanggulangan kebakaran hutan. T.2.1. 7. Kurangnya informasi mengenai fenomena kebakaran hutan. 1.1.1. Berdasarkan hasil dari penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, secara geografis, Kabupaten Samosir terletak pada 20 derajat 24 detik sampai 20 derajat 25 detik lintang utara dan 980 derajat 21 detik sampai 990 derajat 55 detik BT dan memiliki luas 630 km persegi. Kedua, kebakaran hutan adalah keadaan di mana suatu hutan mengalami kebakaran yang menyebabkan kerusakan pada suatu hutan serta hasil dari hutan yang menyebabkan kehilangan terhadap ekonomi dan lingkungan. Selama tahun 2022 telah terjadi 156 kejadian kebakaran di lahan Samosir dan dominan terjadi pada tutupan savana atau lahan terbuka. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh manusia. Keempat, pembakaran sampah, pembuangan puntung rokok pada area hutan, dan tidak adanya kesadaran kepedulian lingkungan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Kelima, penanggulangan kebakaran hutan di lahan Samosir yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih sering terjadinya kebakaran hutan pada kawasan tersebut. Keenam, dibutuhkannya komitmen dari pihak dan instansi setempat agar dapat bekerja sama dalam meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan Samosir. Berikut adalah sumber dari materi yang kami ambil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.